Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Hari ini mungkin kita telah menunggu banyak hal dari apa yang telah kita doakan pada Tuhan untuk mengalami terobosan hidup. Mari bawa hidup kita untuk tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Sehingga kita percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menghiasi hati pikiran kami, agar apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, Tuhan, berdasarkan kebenaran firman-Mu. Berdasarkan firman-Mu inilah kami dibuat mengerti bahwa kami adalah pribadi yang sangat berharga di mata-Mu. Ya Tuhan, berbicara lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini, agar firman yang disampaikan sungguh membawa kami untuk terus bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah pribadi yang berdaulat. Maka dari itu Tuhan, bawalah seluruh kehidupan kami untuk berbangga dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Tuhanlah yang meninggikan. Matius 23 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kasih Kristus, renungan kemarin berbicara tentang siapa diri kita. Bila kita mengetahui identitas diri kita dalam Tuhan, selayaknya iman kita dalam Tuhan tidak mudah digoyahkan atau mengalami kegoncangan iman. Walau kita diterpa atau diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan hidup. Karena identitas diri kita dalam Tuhan adalah segambar dan serupa dengan Allah. Tercatat dalam Kejadian 1 ayat 26. Artinya mempunyai sifat karakter seperti Allah yang mulia. Itulah sebabnya kita dikatakan sebagai ciptaan yang mulia. Kita adalah orang berdosa yang beroleh penebusan dan dibenarkan oleh darah Yesus. Tercatat dalam Efesus 1 ayat 7, Roma 3 ayat 24. Kita adalah orang yang menerima hidup kekal. Artinya orang yang seharusnya menerima kematian akibat dosa, tetapi beroleh hidup kekal, yaitu surga, karena menjadi pengikut Yesus. Tercatat dalam Matius 19 ayat 29, Yohanes 3 ayat 15. Kita juga adalah hasil adopsi menjadi anak. Artinya hidup yang dahulu dibuang dan menjadi budak dosa, di mana secara status jauh dibuat menjadi dekat sebagai anak. Tercatat dalam Yohanes 1 ayat 12. Bahkan dijadikan sebagai ahli waris. Roma 8 ayat 17, Galatia 4 ayat 7. Tuhan memberikan ini semua agar kita sebagai umatnya mengerti bahwa otoritas yang telah diberikan pada kita mempunyai tujuan utama, yaitu supaya umatnya memiliki keteraturan, ada rasa aman, menghasilkan produktivitas maksimal, ada perlindungan, ada kebebasan. Bukankah sesuatu yang sangat dan sangat luar biasa, di mana semua itu Tuhan telah rancangkan untuk kita? Itulah sebabnya Paulus menyampaikan kebanggaannya tentang Tuhan dalam kitab Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Masihkah kita memungkiri di balik semua yang terjadi ada kekuatan dan kuasa Tuhan? Masih jugakah membanggakan dan meninggikan diri tentang keberadaan kita saat ini? Bukankah di balik semua ini Tuhan yang turut berperan dan Tuhanlah yang meninggikan? Bila kita melakukan fungsi di bawah otoritas tertinggi Tuhan, kita menyadari bahwa yang meninggikan diri kita tidak datang dari orang lain, melainkan dari pribadi Tuhan sendiri. Bahkan ketika kita sedang bekerja untuk orang lain maupun bekerja dengan orang lain pun, Tuhan tidak tinggal diam, melainkan turut memperhatikan kita. Tuhan dalam bertindak untuk meninggikan diri kita berdasarkan tujuan dari otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Dan hal ini pun selalu ada hubungannya dengan orang lain. Berkaitan dengan hal ini, yaitu otoritas pada diri kita. Terkadang saat memfungsikan, Tuhan menggerakkan hati atau menggunakan orang lain untuk menempatkan kita dalam segala keadaan, agar kita dapat mencapai tujuan seperti yang Tuhan kehendaki.
mungkin mencapai dalam tujuan yang Tuhan kehendaki berbeda dengan keinginan kita, bahkan juga dengan orang lain yang Tuhan tempatkan tersebut sehingga terlihat sedikit unik dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena semua itu ada di bawah kuasa dan kontrol Tuhan dalam memenuhi tujuan tersebut. Contoh, bagaimana Tuhan meninggikan Yusuf. Tuhan memakai saudara-saudara Yusuf dengan menjual Yusuf kepada saudagar Midian sebagai budak. Dengan kuasa dan kontrol Tuhan, saudagar Midian, Potifar, dan juru minum raja dipakai sebagai alat untuk membawa Yusuf sampai kepada Firaun, sehingga Yusuf menjadi penguasa Mesir setelah Firaun. Yusuf diberi otoritas untuk memelihara dan melepaskan umat pilihan Tuhan dari kelaparan yang melanda selama 7 tahun. Yusuf, seorang narapidana, menjadi penguasa. Semua itu karena Tuhanlah yang meninggikan Yusuf. Kekasih Kristus, kalau kita melihat dari peristiwa yang dialami oleh para tokoh-tokoh yang ditulis di Alkitab, khususnya saat Tuhan memproses otoritas pada diri mereka, mereka selalu tunduk pada orang-orang yang ada di sekitarnya, karena mereka juga adalah bagian dari otoritas yang Tuhan telah berikan dalam hidup mereka. Tuhan melakukan ini karena memiliki alasan. Selain mendewasakan dan kematangan rohaninya, juga sambil mengarahkan dalam bertanggung jawab atas otoritas yang ada pada diri mereka. Kita lihat bagaimana Yosua dimuliakan oleh Tuhan dan dipromosikan karena pengabdiannya pada Tuhan dan karena ia tunduk kepada kepemimpinan Musa. Dari semua orang Israel, Yosua akhirnya mendapatkan tugas sebagai pemimpin berikutnya. Kita mengenal Yosua karena hubungannya dengan Musa. Tuhan dapat meninggikan kita melalui hubungan. Saya berikan contoh lagi tentang Daud, di mana ia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan saat Daud sebagai gembala. Demikian juga Daud mengalami peninggian dirinya melalui proses pertemuan dengan Saul saat bangsa Israel ditantang oleh Goliat bangsa Filistin. Dalam peristiwa ini, Tuhan memakai Isai bapak Daud dengan menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan ke kemah kakak-kakaknya. Sekalipun waktu itu Daud sudah diurapi sebagai raja untuk menggantikan Saul, Daud tetap mengikuti proses Tuhan dan tunduk pada Saul. Daud tetap bersabar dan menunggu waktunya Tuhan, walau Saul berusaha untuk membinasakan dan menghabisi nyawa Daud. Namun Saul tidak mampu atau tidak dapat menghilangkan nyawa Daud. Dan ini berbeda dengan Daud. Walau Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak mau menyalahi otoritas tertinggi Tuhan. Dan Daud tetap percaya bahwa Tuhanlah yang meninggikan dirinya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami agar kami jangan mudah untuk terpancing, untuk membanggakan diri, untuk meninggikan diri. Bahwa semua ini adalah karena Tuhan. Tuhan yang mampu meninggikan diri kami. Tuhan yang mampu mengubah keadaan setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah semua yang ada di dalam kehidupan kami berserah kepada Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan terus berkarya dalam setiap ruang lingkup kami, karena kami percaya Tuhanlah yang meninggikan, Tuhan yang mampu mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan hari ini. Tuhan, biarlah para umat-Mu hidup dalam satu kepercayaan penuh bahwa Tuhan mampu meninggikan setiap umat-umat-Mu yang bergantung dan berharap kepadamu. Biarlah apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan
dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.